Turki dan Indonesia diam-diam sudah diskusikan manfaat Roketsan. Akankah sumur Indonesia dapatkan? Rudal Atmaca Turki memang dikabarkan dilirik TNI Angkatan Laut untuk memperkuat Indonesia. Ketertarikan Indonesia untuk membeli rudal Atmaca Turki dikabarkan Defense News edisi tanggal 8 November tahun 2022 lalu. TNI Angkatan Laut dikabarkan tertarik dengan sistem rudal anti kapal Atmaca milik Turki, meski Roketsan belum mengonfirmasi hal tersebut. Namun, Kurtulus tidak memikirkan garis pantai dan pulau-pulau yang sangat luas di Indonesia, dan menambahkan bahwa negara ini membutuhkan sistem angkatan laut dan rudal permukaan ke permukaan yang dipandu. Kami ingin dan berharap dapat lebih mengembangkan kerjasama yang pertama kali kami tanda tangani pada pameran ini dalam waktu dekat, tulis Defense News. Dikutip zonajakarta.com dari rilis resmi Kemenhan Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2022 lalu, yang menyinggung soal transaksi rudal Atmaca Turki. Kerja sama jual beli antara Kemhan dengan Roketsan, Turki dan PT Noah2 Shipyard meliputi kegiatan sebagai berikut. Han Missile System, Roketsan Trisula O Missile System OMS, Trisula O Weapon System OWS, Trisula U Missile System, Trisula U Weapon System UWS, dan Atmaca Missile at FFBN WOPV NOPV 90M. Jelas Kemhan dalam keterangannya saat mengumumkan kontrak kerjasama Indonesia dan Turki di Indo Defense 2022. Jelas Kemenhan. 2 tahun berselang. Dikutip zonajakarta.com dari Janes edisi tanggal 25 Januari tahun 2024, portal pertahanan internasional itu mendapat bocoran pengadaan rudal Atmaca Turki oleh Indonesia. Indonesia telah memberikan kontrak kepada perusahaan pertahanan lokal PT Republik Defensindo untuk pengadaan batch awal peluru kendali anti kapal Atmaca dari Turki. Jelas Janes yang mendapat bocoran dari sumber dekat yang mengetahui masalah tersebut. Bukan 41. Tapi Indonesia disebut membeli 45 rudal Atmaca dari Turki dan menjadikan NKRI pelanggan ekspor pertama rudal anti kapal tersebut. Kontrak ini, yang mencakup pengadaan 45 peluru rudal dan unit peluncur terkait serta terminal pengguna, membuka jalan bagi Angkatan Laut Indonesia untuk menjadi pelanggan ekspor pertama senjata berpemandu yang dikembangkan oleh Turki. Atmaca Hawk adalah peluru kendali anti kapal pertama yang dikembangkan di dalam negeri Turki yang pertama kali dirancang untuk mengurangi ketergantungan Angkatan Laut Turki pada AGM-84 Harpoon. Rudal ini dikembangkan bersama oleh perusahaan pertahanan Turki Roketsan dan Aselsan serta produsen mesin turbin Kale Arge. Pengerjaan program ini dimulai pada tahun 2009, dan PT Republik Defensindo adalah perantara lokal sistem persenjataan di Indonesia. Lanjut Janes. Rudal Atmaca rupanya tak sendiri. Indonesia diam-diam juga mengincar manfaat Roketsan Turki. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 November tahun 2023 lalu. Kala Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara melakukan kunjungan ke perusahaan industri pertahanan Turki, Roketsan. Roketsan merupakan perusahaan produsen peluru kendali rudal unggulan yang telah menjual produk ke berbagai negara. Duta Besar Ahmad Rizal Purnama berdiskusi dengan pihak Roketsan mengenai pengadaan rudal dan manfaat untuk kebutuhan alat utama sistem pertahanan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Sumur, salah satu manfaat unggulan yang kini tengah dikembangkan Roketsan Turki. Dikutip zonajakarta.com dari Defense Turki, SUNGUR, yang dikembangkan dan diuji oleh Roketsan merupakan sistem pertahanan udara Man Portable (MANPADS) generasi keempat. Sumur dikembangkan Roketsan berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 September tahun 2013. Menurut Turdev, bagi banyak orang, SUNGUR dikaitkan dengan Stinger karena produksi pertama Roketsan adalah rudal Stinger yang berlisensi. Meski sama-sama merupakan sistem MANPADS, namun SUNGUR dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. SUNGUR dapat mendeteksi target siang dan target malam. Manfaat tersebut dapat mengidentifikasi dan melacak target. Dilengkapi dengan teknologi Imagining Independent Seeker (IIR), rudal ini memiliki rasio pencapaian target yang tinggi. SUNGUR, dengan jangkauan 8 km,
digambarkan sebagai MANPADS generasi keempat. MANPADS SUNGUR dapat digunakan baik dengan cara dilempar dari bahu oleh TAC prajurit tunggal MANPADS maupun dipasang pada tumpuan. Kehebatan yang dikuasai senjata buatan Roketsan ini membuat penasaran. Akankah Indonesia membeli MANPADS Sungur buatan Turki? Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Indonesia maupun Turki perihal akuisisi MANPADS unggulan Roketsan tersebut. Sungur dikembangkan untuk digunakan dalam pertahanan udara jarak pendek pada fasilitas tetap dan unit bergerak. Sungur dirancang untuk diintegrasikan ke dalam berbagai platform sistem pertahanan udara Sungur, yang memiliki kepala pencari pencitraan inframerah dan akan melakukan misi pertahanan udara secara tepat dalam kondisi perang asimetris. Dapat digunakan melawan elemen musuh pada jarak 500 meter hingga 8 plus km menurut Sanal Safunma dikutip zonajakarta.com. Sungur yang mampu mencapai ketinggian hingga 4 km ini telah dikembangkan untuk digunakan pada platform darat dan laut serta platform udara seperti helikopter dan kendaraan udara tak berawak. MANPADS Sungur, yang dapat digunakan oleh tentara yang tersebar di seluruh medan perang melawan kendaraan udara tak berawak musuh, helikopter, dan pesawat tempur yang terbang rendah, akan memungkinkan unit militer beroperasi lebih aman melawan ancaman udara. Sistem MANPADS dapat mencapai jumlah produksi yang tinggi karena merupakan produk yang hemat biaya. Ini adalah salah satu faktor utama yang membuat sistem MANPADS menjadi jera. Sistem SUNGUR MANPADS yang dikembangkan oleh ROKETSAN rencananya akan dipasok dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem pertahanan udara.